Kalau Anda kepingin pintar, kalau Anda kepingin jadi orang hebat, kalau Anda menjadi trader profesional, ada baiknya Anda mulai duduk dan membaca. Kita akan coba untuk membahas tentang masalah fundamental dalam bisnis forex. Ini fundamental ini banyak musuhnya, banyak yang komplain, banyak yang mengatakan bahwa tidak penting-penting amat karena semua sudah terlihat di dalam grafik. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah setiap tahun pasti akan ada harga berjalan satu arah. Apakah itu di awal tahun, apakah di tengah tahun, atau di sepertiga tahun terakhir, itu biasanya harga membentuk one way. Apakah dia naik ke atas atau ke bawah? Dan itu tentunya berhubungan dengan fundamental. Semua teknikal pasti akan dilanggar. Semua yang sudah oversold tidak akan naik. Dan semua yang sudah overbought tentunya tidak akan turun. Bagaimana hubungannya satu dengan lain? Tetapi Bapak dan Ibu, yuk kita perlu adanya suatu ketentuan bahwa Imperium Strategi tidak pernah mengumpulkan uang dalam bentuk apapun, baik untuk pengumpulan dana untuk modal trading atau penitipan dana trading. Semuanya dikelola oleh Anda dan kami hanya mengedukasi Bapak dan Ibu semua agar tidak tersesat di pasar uang yang merupakan instrumen paling berbahaya di muka bumi. Banyak Bapak dan Ibu bertanya pada saat mau masuk ke bisnis forex. Pertanyaannya adalah, kenapa 90% trader forex loss? Jawabannya paling gampang, karena 90% menggunakan technical. Deal. Ya karena itu. Karena kalau menggunakan technical itu tidak perlu uang yang besar karena harus menggunakan stop loss. Dan tentunya dengan uang yang kecil kita berharap mendapatkan uang yang besar. Karena trading forex akan menjadi suatu permainan trading pada saat kita menggunakan technical murni. Apapun penjelasannya biasanya agak-agak nggak logis. Kenapa? Ya karena banyak orang nge-buy di daerah sini gitu. Ya alasannya kenapa nge-buy di daerah sini? Ya karena di belakang sana muncullah banyak sekali alasan dan ujung-ujungnya adalah kalau dia jebol maka dia akan lanjut ke sini. Seperti permainan judi, kalau tidak naik ya turun. Inilah yang membuat bisnis forex akhirnya menjadi seperti perjudian yang dilegalkan. Padahal tidak. Forex itu adalah suatu bisnis keuangan. Untuk itu hanya ada 10% orang yang profit di bisnis ini. Dan 10% itu tentunya menggunakan fundamental, teknikal, dan saya harus berbicara bahwa Om Adi Murbini benar karena ada market sentiment. Dan ternyata market sentiment inilah yang membuat harga menjadi satu arah terus dan tidak akan terputus. Kalau ada pertanyaan berikutnya, mungkin nggak sih Res, ada orang yang profit konsisten di bisnis ini, jangan-jangan cuman berbicara masalah 1-2 orang dan tidak banyak orang yang profit konsisten di bisnis ini. Kalau Bapak dan Ibu mempertanyakan ini, ada baiknya Bapak dan Ibu masuk saja ke channel YouTube kami di Imperium Strategi TV, linknya cari dan judulnya adalah prinsip profit konsisten. Di mana profit konsisten itu sebenarnya mudah saja sih. Orang tidak perlu mengubah banyak metodenya jangan terlalu banyak. Makin banyak Anda belajar, makin Anda nggak berani untuk masuk posisi. Kenapa? Karena nggak ada yang confirm semua. Yang kedua, biasanya kalau kepingin profit konsisten, jangan merubah strategi. Kadang-kadang kita merubah strategi di tengah jalan. Itu yang membuat akhirnya equity kita selalu berkurang. Kita nggak pernah percaya sama apa yang kita analisa di awal. Seharusnya pada saat kita sudah mulai tidak nyaman dengan analisa kita, Anda mulai angkat telepon dan berbicara
dengan penasehat dagang Anda. Siapapun Anda, ada baiknya termasuk saya juga, pada saat saya mempunyai suatu permasalahan di dalam trading Forex, tentunya saya akan angkat telepon kepada konsultan saya atau penasehat dagang saya. Mengapa demikian? Karena dia adalah orang yang berada di luar arena, sehingga dia akan memberikan kita suatu pencerahan-pencerahan atau strategi-strategi baru untuk mendapatkan keuntungan atau keluar dari masalah yang kita punya. Yang jadi permasalahan kadang-kadang kita punya konsultan nggak lebih pintar daripada kita, nggak lebih kaya daripada kita, dan tentunya kadang-kadang dia umurnya juga nggak lebih tua daripada kita. Sehingga pengalamannya, jam terbangnya juga nggak lebih hebat daripada kita. Kadang-kadang kita minta analisa, nasihat dari konsultan kita yang sebenarnya hanya lulusan SMA mungkin. Sementara uang yang dipertaruhkan di dalam bisnis ini mencapai puluhan juta sampai miliaran rupiah. Kalau kita bicara masalah sentimen pasar, itu adalah berita-berita yang keluar yang akan mempengaruhi para pelaku pasar ke depannya, sehingga dia memilih suatu instrumen yang nantinya akan membuat mereka jauh lebih nyaman dan equity-nya tidak berkurang, asetnya tidak berkurang. Sentimen inilah yang kadang-kadang Bapak dan Ibu harus bisa membaca. Gimana caranya, Riz? Iya, sering-sering nonton TV, CNBC, sering-sering nonton TV, Bloomberg, atau kantor-kantor berita lainnya, begitu juga dengan websitenya, sering-seringlah membaca. Karena orang Indonesia itu lebih senang bertanya dibandingkan dengan membaca. Jadi apapun yang paling mudah adalah apa? Ya bertanya gitu. Kalau nggak dikasih jawaban, ya tandanya, wah orang ini nggak asik nih. Mentornya nggak asik nih. Konsultannya nggak asik. Kalau kita bertanya, kita akan mendapatkan ilmu yang dari utuh gitu ya. Yang 100% ilmu yang seharusnya dia ketahui. Karena dia bertanya kepada seseorang dan orang ini hanya menjelaskan mungkin cuma 20%-nya. Jadi 80%-nya Anda nggak mendapat ilmunya. Sedangkan dari 20% ini tentunya Anda hanya bisa menyerap sekitar 50%-nya. Jadi dari yang keadaan sebenarnya, Anda sebenarnya hanya dapat menjawab 10%. Kalau Anda kepingin pintar, kalau Anda kepingin jadi orang hebat, kalau Anda menjadi trader profesional, ada baiknya Anda mulai duduk dan membaca. Aduh, Riz, gue nggak punya waktu. Zaman dulu, iya. Kenapa? Karena kalau kita mencari artikel, kita harus ke perpustakaan, kita harus membeli buku, kita harus pura-pura berdiri berjam-jam, pura-pura ingin membeli buku di Gramedia atau toko Gunung Agung untuk membaca buku yang kita butuhkan. Hari ini, bulan Mei tahun 2021, dunia sudah berubah menjadi lebih transparan. Apapun yang Anda tanyakan, Anda tinggal ketik, browsing, semuanya keluar. Masalahnya handphone kita kadang-kadang lebih senang berurusan dengan media sosial dibandingkan dengan membaca. Jadi apapun yang terlintas di pikiran kita, senangnya apa? Senangnya langsung nanya. Gitu. Res, gue mau tanya dong, inflasi itu apa ya? Aduh, itu padahal kalau diketik di Google, di search itu nggak nyampe 5 menit, kita udah tahu jawaban yang sebenarnya. Kalau kesimpulannya ngobrol panjang dengan Om Adrian, kesimpulannya cuma satu, oh orang ini males gitu loh. Kalau ingin menjadi seorang trader profesional yang tentunya dapat mengelola uang orang dan lebih banyak Anda harus membaca dibandingkan Anda harus bertanya. Sentimen market inilah yang paling menentukan pair apa yang akan dipilih, dan itulah pemicunya sebenarnya. Pemicu dari harga menjadi satu arah. Dan sentimen ini tidak tiba-tiba meledak gitu. Pada akhir-akhir ini kita bisa lihat bahwa indeks saham rontok gitu ya. Itu kenapa? Karena adanya suatu pemicu bahwa data inflasi yang terlalu tinggi itu membuat The Fed harus membuat perubahan kebijaksanaan moneter. Apakah itu terjadi? Nggak tahu, tetapi market sudah bereaksi. Terus gue gimana bisa tahu sentimen market? Banyak orang menggunakan indikator COT, jadi Commitment of Trader. Tapi apakah ini bisa digunakan 100%? Sama seperti indikator lainnya. Dia hanya bisa sekitar 50-70% tingkat akurasinya. Sehingga semuanya harus dipadukan menjadi satu bentuk instrumen atau unit yang bisa menjawab semuanya. Kalau dia mempunyai ekonomi yang kuat, kan kita bentuknya adalah pair.
Kalau kita bentuknya adalah pair transaksinya, tentunya kita harus mencari yang satu lebih kuat dibandingkan dengan yang lain. Jangan sampai kita memilih dua-duanya ekonominya kuat. Itu harganya sideways, itu harganya stuck. Carilah pasangan pair yang satunya menguat, yang satunya ingin melemah. Ini adalah peraturan fundamental. Nah, setelah itu baru masuk ke technical. Technical itu di mana kita mau entry dan exit. Dan biasanya apabila sentimennya sudah positif, lalu fundamental juga positif, biasanya technicalnya juga nggak lama kemudian akan positif kok. Jadi technical ini adanya terakhir, jangan dimasukkan paling depan. Kalau Anda memasukkan paling depan, banyak pertanyaan. Kalau banyak pertanyaan, gunakan stop loss. Karena Anda gunakan stop loss, nggak apa-apa sih. Normal sih kalau buat saya. Tapi ingat, nggak setiap orang punya waktu untuk nungguin grafik 1 kali 24 jam. Kita juga manusia yang perlu istirahat, kita juga manusia yang perlu bersosialisasi, kita juga manusia yang punya banyak bisnis. Nggak hanya kita nungguin grafik. Peraturan teknikal sama seperti peraturan fundamental, hanya satu. Kalau nge-buy di support, kalau nge-sell di resisten. Kalau nge-buy di lantai, kalau nge-sell di atap atau di langit-langit. Nah, jadi pada saat kita sudah mengetahui sentimennya akan menguatkan mata uang tersebut, lalu datanya kita dapat dari data ekonomi yang bagus, otomatis kita akan berprinsip bahwa mata uang tersebut adalah buy. Nah, setelah itu baru kita cari supportnya di technical, dan di technical tersebutlah kita kasih pending order. Semudah itu? Semudah itu. Tapi ingat, semua tidak akan bisa berjalan dengan baik apabila Bapak dan Ibu tidak mengerti masalah money management. Sebenarnya money management ini adalah rahasia dari trading itu sendiri. Itu sebabnya yang mengerti money management nggak pernah akan top up, nggak pernah akan habis uangnya, dan jantungnya biasanya sehat. Adrenalinnya tidak terpacu. Kenapa? Karena buat kami trading itu adalah memanage resiko. Risk management, mengendalikan resiko, bukan banyak-banyak profitnya, banyak-banyakan untungnya. Karena sehebat apapun Anda, yang tahu sebenarnya adalah Anda sendiri. Dan satu yang perlu kita ketahui, rezeki itu Tuhan yang atur dan bukan empty fall. Sehingga hidup santai aja, yang penting aman, nyaman, dan profitnya pasti konsisten apabila kita mengerti masalah money management. Sebenarnya hidupmu sekarang itu adalah hasil dari tindakan kita selama setahun yang lalu. Tahun yang akan datang, kehidupan kita akan ditentukan dengan tindakan kita hari ini. Maka hiduplah dengan bijak.